Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Alfiani dengan NIM 2404055501. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pohon inklusi yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Samsudin MSI dan Ibu Nurul Mutahara SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi pendidikan inklusi menurut undang-undang dan kebijakan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pemerdiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Pada pendidikan inklusi, sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Landasan hukum yaitu Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ya di mana pada undang-undang ini memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu termasuk anak berkebutuhan khusus. Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan bakat istimewa. Yang kedua itu ada definisi pendidikan inklusi menurut ahli. Para ahli memiliki beragam pandangan yang memperkaya makna pendidikan inklusi, namun umumnya berfokus pada penerimaan dan penyesuaian sistem. Menurut UNESCO Guidelines for Inclusion and Sharing Access to Education for All, menyatakan bahwa inklusi dipandang sebagai suatu proses merespon keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi pembelajaran budaya dan masyarakat serta mengurangi pengecualian dalam dan dari pendidikan. Intinya, sekolah harus menyesuaikan kurikulum, metode pengajaran, dan lingkungan belajar yang fleksibilitas untuk mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan unik dari peserta didik. Setelah menjelaskan definisi inklusi menurut undang-undang dan kebijakan, dan menurut ahli, saya akan menjelaskan kebijakan internasional. Kebijakan internasional menjadi fondasi filosofis dan yuridis bagi negara-negara di dunia termasuk Indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi. Inklusi yang pertama itu ada Deklarasi Salamanca pada tahun 1994 menegaskan kembali hak atas pendidikan bagi setiap anak secara spesifik, mendorong pendidikan inklusi dan menyerukan agar sekolah-sekolah reguler mengakomodasi semua anak terlepas dari kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya termasuk disabilitas. Yang kedua itu ada Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1986 mengakui hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan dan menekankan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental serta fisik anak secara penuh. Yang ketiga itu ada Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006 yang merupakan dokumen internasional paling penting yang secara eksplisit mewajibkan negara pihak termasuk Indonesia untuk menjamin sistem pendidikan inklusi di semua tingkatan dan pembelajaran seumur hidup, serta memastikan penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum atas dasar disabilitas. Yang keempat itu tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2015 bertujuan untuk memastikan pendidikan inklusi dan setara yang berkualitas serta mempromosikan peluang belajar seumur hidup untuk semua. Jadi, kebijakan internasional mengarah pada kebijakan global yang telah bergeser dari segregasi atau integrasi menuju inklusi penuh yang menuntut adanya penyesuaian sistem sekolah agar semua dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
Adapun kebijakan nasional di Indonesia merupakan tindak lanjut dari komitmen internasional dan diwujudkan melalui serangkaian undang-undang dan peraturan menteri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Adapun ragam-ragam disabilitas, yang pertama itu disabilitas permanen atau menetap, yaitu tunanetra karena memiliki hambatan visual yang serius seperti buta total atau low vision karena kerusakan mata, saraf optik atau pusat penglihatan di otak. Kelainan ini umumnya terjadi sejak lahir atau usia dini. Tunarungu karena memiliki hambatan pendengaran mulai dari sedang hingga berat atau tuli. Dampak utamanya itu adalah kesulitan dalam berkembang bahasa lisan yang kemudian memengaruhi kemampuan akademis dan sosial. Adapun tunadaksa karena memiliki kelainan atau gangguan pada alat gerak, tulang sendi, otot, atau sistem saraf yang mempengaruhi pergerakan seperti cerebral palsy atau amputasi kelainan yang sudah menetap. Yang adapun tunagrahita karena keterbatasan fungsi intelektual dan kemampuan adaptif, tingkatannya bervariasi seperti ringan, sedang, berat. Anak mengalami kesulitan signifikan dalam penalaran, pemecahan masalah, dan konsep akademis. Yang terakhir itu ada autisme karena memiliki gangguan spektrum perkembangan saraf yang ditandai dengan defisit dalam interaksi sosial dan komunikasi serta pola perilaku minat atau aktivitas yang repetitif dan terbatas. Yang kedua itu ada disabilitas temporer. Disabilitas temporer ini adalah kondisi yang terjadi dalam jangka waktu terbatas dan dapat sembuh atau pulih seiring waktu dengan penanganan medis atau terapi. Kelompok ini menuntut fleksibilitas respon cepat di sekolah. Yang pertama itu ada patah tulang atau cedera berat seperti cedera fisik yang parah, misalnya patah kaki yang mengharuskan siswa menggunakan kursi roda, kruk, atau gips selama masa pemulihan misalnya 3 hingga 12 bulan. Yang kedua itu penyakit kronis akut, yang dimana anak dengan penyakit serius ini seperti kanker yang menjalani kemoterapi atau penyakit autoimun yang membutuhkan rawat inap berkepanjangan atau seiring absen. Adapun gangguan emosi akut, kondisi mental parah yang dipicu oleh trauma berat seperti pasca bencana atau kehilangan orang terdekat yang menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, atau fobia sekolah yang intensif. Baik, saya akan menjelaskan Index for Inclusion. Index for Inclusion ini dirancang sebagai alat untuk menyusun dan mengevaluasi rencana pengembangan sekolah untuk memastikan bahwa seluruh komunitas sekolah bergerak menuju tujuan inklusi sejati. Yang pertama itu ada menciptakan budaya inklusi, yang dimana pada dimensi ini berfokus pada pembangunan komunitas, yaitu menciptakan komunitas yang aman, menerima, berkolaborasi, dan merangsang setiap orang yang dimana setiap orang dihargai sebagai fondasi pencapaian tertinggi semua orang. Menetapkan nilai-nilai inklusi yaitu mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai yang memandu keputusan tentang kebijakan dan praktik dari kelas hingga ke seluruh sekolah sehingga pengembangan sekolah menjadi proses yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada menyusun kebijakan inklusi, yang dimana dimensi ini berfokus pada integrasi inklusi ke dalam struktur formal sekolah melalui mengembangkan sekolah untuk semua, yang memastikan bahwa inklusi meresap ke dalam rencana sekolah secara keseluruhan. Kebijakan ini harus mendorong partisipasi siswa, staf, dan setiap pemangku kepentingan serta mengurangi penekanan pada eksklusi.
Dan adapun mengorganisir dukungan keberagaman di mana setiap kegiatan ini dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip inklusi dan disatukan dalam satu kesatuan untuk memastikan tidak ada lagi sistem paralel yang terpisah. Yang ketiga itu ada mengembangkan praktik inklusi yang dimana pada dimensi ini berfokus pada tindakan nyata dan implementasi inklusi di dalam kelas, yaitu mengembangkan pembelajaran praktik sekolah mencerminkan budaya kebijakan inklusi, di mana pembelajaran ini dirancang responsif terhadap keberagaman siswa. Adapun mengorkestrasi pembelajaran staf atau mengatur sumber daya interial dan sumber daya dari dalam diri satu sama lain, dan memastikan semuanya dimobilitas untuk mendukung pembelajaran dan partisipasi. Itu saja penjelasan dari saya tentang pendidikan inklusi, kebijakan nasional, kebijakan internasional, dan ragam disabilitas. Baik,